Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Ribuan tahun silam, pada masa ketika bumi masih diselimuti kegelapan dan kejahatan berkuasa di setiap penjuru alam, tercatat sebuah peristiwa yang mengguncang sejarah. Sebuah peperangan dahsyat terjadi, bukan sekadar konflik biasa, melainkan tragedi terbesar dalam lembaran awal kehidupan manusia. Ini bukan perang antara bangsa dan bangsa, bukan pula adu kekuatan para raja dan kerajaan. Ini adalah benturan takdir antara dua makhluk ciptaan Allah. Manusia yang diciptakan dari tanah dan jin yang diciptakan dari nyala api. Pertempuran itu menggema hingga ke langit dan menggetarkan bumi. Amarah, kesombongan, dan kebencian menguasai hati hingga kedua ras hampir terseret menuju kehancuran total. Api dan darah menjadi saksi betapa dahsyatnya akibat ketika makhluk melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Rabb-Nya. Perang itu nyaris memusnahkan manusia dan jin dari muka bumi. Namun di balik kehancuran tersebut, tersembunyi sebuah pelajaran yang tak lekang oleh waktu, bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kekuasaan Allah yang maha tinggi, dan tidak ada makhluk yang berhak meninggikan diri di hadapan kehendak-Nya. Karena sesungguhnya hanya Allah lah pemilik segala kuasa, dan kepadanya seluruh makhluk akan kembali. Dalam Al-Quran yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum itu dari api yang sangat panas." Ayat ini menjadi saksi bahwa penciptaan manusia dan jin berasal dari unsur yang berbeda, namun keduanya sama-sama makhluk yang diberi amanah dan ujian. Jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, bangsa jin telah lebih dahulu menghuni alam ini. Mereka hidup, membangun dan menguasai bumi dalam kurun waktu yang panjang. Sebagaimana manusia, jin diciptakan dengan akal dan kehendak bebas. Mereka mampu berpikir, memilih, dan bertindak. Di antara mereka ada yang tunduk kepada Allah Ta'ala, beriman dan bertakwa, namun ada pula yang ingkar, durhaka, dan melampaui batas. Ada yang soleh dan ada yang fasik, sebuah cerminan bahwa ujian keimanan berlaku bagi seluruh makhluk yang berakal. Kisah perang besar antara manusia dan jin bermula pada masa berabad-abad silam, ketika peradaban manusia masih berada pada tahap awal. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi, keturunan mereka mulai berkembang dan menyebar ke berbagai penjuru. Manusia perlahan mengenal kehidupan, membangun permukiman, dan menapakkan jejak peradaban pertama. Namun bumi yang mereka pijak bukanlah tanah yang kosong dan tak bertuan. Bumi itu telah lama dihuni. Bangsa jin telah menguasainya selama ribuan tahun sebelumnya. Mereka mengenal setiap lembah dan pegunungan, setiap hutan dan padang pasir. Dan ketika manusia mulai menempati bumi yang sama, dua makhluk ciptaan Allah ini pun dipertemukan oleh takdir. Sebuah pertemuan yang kelak berujung pada konflik besar yang mengguncang sejarah awal kehidupan di muka bumi. Pada masa-masa awal, hubungan antara manusia dan jin tidak selalu diwarnai permusuhan. Bahkan sebagian dari bangsa jin hidup berdampingan dengan manusia. Mereka membantu dalam banyak hal, mengenalkan pengobatan dari tumbuhan, membuka tabir rahasia alam, dan mengajarkan pengetahuan tentang kekuatan-kekuatan tersembunyi yang tidak kasat mata. Namun waktu berjalan dan ujian pun datang. Kesombongan perlahan menyusup ke dalam hati sebagian jin. Mereka mulai membandingkan asal penciptaan, merasa diri lebih tinggi dan lebih mulia karena diciptakan dari nyala api. Sementara manusia hanya berasal dari tanah yang mereka anggap hina. Di tengah kesombongan itulah iblis mengambil peran. Ia adalah makhluk yang dilaknat Allah Ta'ala karena keangkuhannya, yakni menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Terbakar oleh kedengkian dan dendam, iblis tampil sebagai pemimpin bagi jin-jin yang tersesat. Dengan bisikan yang halus namun mematikan, ia menanamkan kebencian di dalam hati para pengikutnya. Mengapa kita harus berbagi bumi dengan makhluk yang lemah dan rapuh? Kita diciptakan dari api yang kuat dan mulia, sementara mereka hanya dari tanah yang rendah. Bumi ini telah lama menjadi wilayah kita.
Sudah waktunya mereka disingkirkan. Bisikan itu jatuh di hati yang telah keruh. Propaganda iblis menemukan tempatnya di antara jin-jin yang sombong. Perlahan, cara pandang mereka berubah. Manusia tidak lagi dilihat sebagai sesama makhluk ciptaan Allah, melainkan sebagai ancaman, sebagai pendatang yang harus diusir. Maka konflik pun mulai tumbuh, mula-mula secara tersembunyi. Jin-jin durhaka tidak langsung mengangkat senjata. Mereka memulai dengan cara yang halus dan licik. Mereka menyusup ke dalam mimpi manusia, menghadirkan mimpi-mimpi buruk yang menakutkan. Mereka mengacaukan kehidupan manusia dengan merusak alam, mengeringkan sumber air, mendatangkan hama, dan menghancurkan hasil panen. Lebih dari itu, mereka mulai menyesatkan manusia yang lemah imannya. Dengan godaan dan tipu daya, mereka membelokkan manusia dari jalan yang lurus, menanamkan keraguan, ketakutan, dan kesesatan, sehingga tanpa disadari, benih-benih permusuhan pun tumbuh semakin dalam di antara dua makhluk ciptaan Tuhan. Namun manusia tidak sepenuhnya tak berdaya. Di antara mereka bangkit para ulama dan orang-orang saleh, hamba-hamba Allah yang memahami bahwa gangguan ini bukan sekadar ujian fisik, melainkan ujian iman. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati manusia tidak terletak pada otot atau senjata, melainkan pada kedekatan dengan Sang Pencipta. Mereka pun membimbing umat manusia untuk membangun benteng spiritual. Zikir dilantunkan siang dan malam, dan keimanan ditegakkan dalam hati. Semakin kuat manusia berlindung kepada Allah, semakin lemah pengaruh jin-jin durhaka itu. Bisikan mereka memudar, tipu daya mereka terpatahkan, dan kemarahan mereka pun semakin membara, hingga akhirnya ketegangan mencapai puncaknya. Seorang raja jin yang sangat sombong bernama Malik Sahar bangkit dari persembunyiannya. Ia adalah jin yang terkenal akan kekuatan dan pengaruhnya. Seorang pemimpin yang ditakuti bahkan oleh kaumnya sendiri. Di bawah komandonya bernaung ribuan jin dari berbagai golongan dan unsur. Ada jin api yang mampu membakar apapun yang disentuhnya. Ada jin angin yang dapat membangkitkan badai dan angin topan. Ada jin tanah yang sanggup mengguncang bumi dan merobek daratan. Dan ada pula jin air yang mampu menumpahkan banjir besar dari langit dan sungai. Dalam sebuah lembah tersembunyi di balik pegunungan, Malik Sahar berdiri di hadapan pasukan raksasanya. Suaranya menggema, mengguncang batu dan udara. "Wahai seluruh bangsa jin," serunya dengan penuh amarah. "Terlalu lama kita bersabar melihat makhluk lemah ini menodai bumi yang telah lama kita huni. Mereka mendirikan kota-kota di tanah kita, mengotori sungai-sungai kita, dan yang paling menghinakan, mereka berani mengusir kita dengan ayat-ayat yang mereka baca dan nama Tuhan yang mereka sebut. Kini saatnya kita bangkit. Saatnya kita tunjukkan siapa penguasa sejati bumi ini." Seruan itu disambut dengan gemuruh sorak yang mengguncang lembah. Ribuan jin bersiap untuk perang, menampakkan wujud mereka yang mengerikan. Ada yang menjelma naga raksasa dengan mata menyala seperti api neraka. Ada yang berubah menjadi burung hitam raksasa dengan sayap membentang selebar lapangan. Ada pula yang menyerupai manusia bertubuh raksasa, menjulang setinggi pohon kelapa. Dan sebagian lagi tampil dalam wujud makhluk-makhluk ganjil, begitu mengerikan hingga tak sanggup dilukiskan oleh kata-kata manusia. Malam itu, bumi seakan menahan napas. Perang besar antara manusia dan jin pun tak lagi dapat dihindari. Serangan pertama datang tanpa peringatan, bagaikan murka yang dilepaskan dari alam gaib. Ia begitu mengejutkan, begitu mengerikan, hingga manusia tak sempat memahami apa yang sedang menimpa mereka. Di sebuah kota tua di Mesopotamia, langit tiba-tiba berubah gelap. Jin-jin angin melepaskan kekuatannya, melahirkan pusaran badai yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dalam hitungan menit, tornado dahsyat meluluh lantakan separuh kota. Bangunan runtuh seperti debu, dan jeritan manusia tenggelam dalam raungan angin. Penduduk yang selamat menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal. Angin itu bergerak dengan kehendaknya sendiri, berbelok, berhenti, lalu menerjang kembali, seolah dikendalikan oleh tangan tak kasat mata. Dari dalam pusaran badai, terdengar suara-suara mengerikan. Bisikan, jeritan,
dan tawa-tawa kejam yang menusuk jiwa, membuat darah membeku di dalam urat. Di wilayah lain, jin-jin api melancarkan teror yang tak kalah mengerikan. Sebuah desa diselimuti kobaran api yang melahap ladang dan rumah-rumah penduduk. Api itu tidak tunduk pada hukum alam. Air tidak mampu memadamkannya, tanah tidak mampu menahannya. Ia merambat dan meloncat, bergerak seperti makhluk hidup yang haus akan kehancuran. Dalam nyala api itu, penduduk melihat bayang-bayang menyeramkan, sosok-sosok gelap yang menari dan tertawa dengan kegembiraan yang kejam, menikmati penderitaan manusia yang tak berdaya. Sementara itu, jin-jin air menebar bencana yang lebih sunyi, namun mematikan. Banjir besar melanda berbagai wilayah, namun air yang menggenang bukanlah air biasa. Warnanya hitam pekat, baunya busuk seperti kematian. Siapapun yang tersentuh olehnya akan jatuh sakit dengan penyakit aneh. Tubuh mereka melemah, seolah rusak dari dalam. Yang lebih mengerikan, mereka yang meminum air itu kehilangan kendali atas diri mereka. Jin merasuki tubuh dan pikiran, mengubah manusia menjadi makhluk yang buas, menyerang keluarga dan tetangga mereka sendiri. Kepanikan pun melanda umat manusia. Tak seorang pun memahami apa yang sedang terjadi. Para raja dan pemimpin kebingungan, para penasehat terdiam, tentara-tentara yang gagah berani tak mampu berbuat apa-apa, karena musuh yang mereka hadapi tak terlihat dan tak tersentuh. Pedang dan tombak menjadi tak berguna. Benteng dan pasukan kehilangan makna. Bagaimana mungkin manusia melawan makhluk yang tercipta dari api, makhluk yang bergerak di luar batas dunia yang mereka kenal? Di tengah badai kekacauan dan ketakutan yang melanda bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hamba-hambanya berjalan tanpa petunjuk. Pada masa itu, Allah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasulnya sebagai cahaya di tengah gelap, sebagai penuntun di saat manusia hampir kehilangan arah. Di antara para nabi tersebut, berdirilah seorang hamba pilihan Allah yang memiliki peran besar dalam peristiwa ini, yakni Nabi Idris alaihissalam. Beliau dikenal sebagai nabi yang dianugerahi ilmu yang luas dan mendalam. Ilmu tentang alam, hikmah kehidupan, serta pengetahuan tentang bangsa jin dan cara menghadapi tipu daya mereka. Melalui wahyu, Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi Idris alaihissalam bahwa serangan bangsa jin bukanlah semata-mata kehancuran, melainkan sebuah ujian besar bagi umat manusia. Allah Ta'ala hendak menguji, apakah manusia akan tetap berpegang teguh pada iman saat ketakutan melingkupi mereka, atau justru tergelincir kembali kepada kesesatan dan penyembahan berhala. Dengan suara yang penuh keteguhan, Nabi Idris alaihissalam berdiri di hadapan umatnya dan berseru, "Wahai umat manusia, ketahuilah bahwa ujian ini datang dari Allah untuk menguji keimanan kita. Jin-jin durhaka ini tidak dapat dikalahkan dengan pedang atau tombak. Mereka hanya bisa ditundukkan dengan iman yang kokoh. Maka perkuatlah keyakinan kalian, perbanyaklah zikir dan doa, bacalah ayat-ayat Allah, dan yakinlah bahwa pertolongan Allah pasti datang kepada orang-orang yang beriman." Namun tidak semua hati manusia sanggup menerima kebenaran. Di tengah ketakutan yang mencekam, sebagian manusia yang lemah imannya mulai goyah. Mereka memandang jin-jin itu sebagai makhluk yang tak terkalahkan. Keputusasaan pun menguasai akal mereka, hingga mereka memilih jalan yang keliru. Beberapa suku bahkan mulai tunduk dan menyembah jin-jin yang kuat. Berharap dengan penghambaan itu, mereka akan dilindungi dari bencana dan serangan. Mereka mencari keselamatan pada makhluk, bukan kepada Sang Pencipta. Perbuatan ini mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesesatan." Quran Surat Al-Jin ayat 6. Penyembahan kepada jin adalah kesyirikan yang besar karena di dalamnya manusia menyamakan makhluk dengan Sang Khalik, menggantungkan harapan kepada selain Allah Ta'ala, dan menukar cahaya tauhid dengan kegelapan kesesatan. Perpecahan di antara manusia ini menjadi celah yang dimanfaatkan dengan sempurna oleh jin Malik Sakhar dan bala tentaranya. Mereka membaca kelemahan itu seperti luka yang terbuka, maka serangan pun dilancarkan dengan kekejaman yang lebih besar dan tipu daya yang lebih halus. Kali ini mereka tidak hanya menghantam tubuh manusia,
tetapi juga menyerang jiwa dan akal mereka. Jin-jin durhaka mulai menyusup ke dalam pikiran manusia. Mereka menanamkan ketakutan tanpa sebab, menghadirkan bayangan-bayangan mengerikan di hadapan mata, memperdengarkan suara-suara yang tak pernah ada. Malam menjadi panjang dan menyesakkan. Siang terasa gelap dan mencekam. Manusia hidup dalam ketakutan yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah kegelapan telah menetap di dalam dada mereka. Banyak di antara manusia yang akhirnya runtuh secara batin. Akal mereka terguncang, jiwa mereka terluka. Ada yang berbicara sendiri, ada yang berteriak tanpa arah, ada pula yang menyakiti dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Gangguan itu menyebar seperti wabah, melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Peradaban manusia berada di ambang kehancuran. Pasar-pasar menjadi sunyi, ladang-ladang dibiarkan terbengkalai. Ikatan sosial terputus oleh rasa curiga dan ketakutan. Manusia hidup tetapi tanpa ketenangan. Bernapas tetapi tanpa harapan. Namun di tengah lautan kegelapan itu masih ada cahaya yang tidak padam. Sekelompok manusia tetap berdiri teguh memegang iman mereka. Mereka adalah orang-orang yang setia mengikuti para nabi dan rasul Allah. Di bawah bimbingan Nabi Idris alaihissalam dan para nabi lain yang hidup pada masa itu, mereka membentuk sebuah barisan yang tidak terlihat oleh mata, sebuah pasukan spiritual. Pasukan ini tidak membawa pedang, tidak mengangkat tombak. Senjata mereka bukan besi, melainkan keyakinan. Perisai mereka bukan baja, melainkan zikir dan doa. Siang dan malam mereka habiskan dalam ibadah. Zikir dan doa dilantunkan, nama Allah Ta'ala mereka sebut dengan penuh ketundukan. Dan hati mereka ikatkan hanya kepada Tuhan semesta alam. Mereka memohon pertolongan bukan kepada makhluk, melainkan kepada Sang Pemilik segala kekuatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar doa hamba-hambanya tidak pernah menyia-nyiakan iman yang tulus. Pada suatu malam yang penuh keberkahan, ketika langit seolah terbuka dan bumi terdiam dalam penantian, Allah Ta'ala menurunkan malaikat-malaikatnya sebagai bentuk pertolongan bagi manusia yang beriman. Namun malaikat-malaikat itu tidak turun dengan pedang atau sayap yang mengepakkan perang. Mereka tidak bertempur secara langsung. Dengan hikmah dan kelembutan, mereka membimbing manusia, mengajarkan cara melindungi diri dari gangguan jin, cara mematahkan tipu daya mereka, dan cara menyerang kebatilan dengan kekuatan iman. Pada saat genting itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril turun menemui Nabi Idris alaihissalam. Sang malaikat wahyu membawa ajaran yang bukan berupa senjata duniawi, melainkan untayan doa-doa suci, kalimat-kalimat agung yang dipenuhi pujian kepada Allah Ta'ala, permohonan perlindungan, dan pengakuan akan keesaannya. Doa-doa itu bukan mantra, bukan pula sihir, ia adalah cahaya tauhid. Dan ketika dilantunkan dengan hati yang tunduk dan iman yang kokoh, doa-doa itu menjadi kekuatan yang tak tertandingi oleh makhluk manapun. Maka ketika para pejuang manusia melangkah menghadapi jin-jin durhaka, udara pun bergetar oleh suara takbir yang bergema. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang lahir dari keyakinan itu menghantam jiwa para jin jahat. Mereka merintih, menggeliat kesakitan, dan ketakutan pun menyelimuti wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi kesombongan. Kemudian dilantunkanlah kalimat tauhid, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat yang memurnikan penghambaan itu bagaikan petir dari langit. Jin-jin durhaka berteriak, tersungkur, dan mundur dengan ketakutan. Jin-jin yang lemah lenyap seketika, sirna tak berbekas, tak sanggup menahan kedahsyatan tauhid yang diucapkan dengan keyakinan penuh. Melihat pasukannya porak-poranda, Jin Malik Sahar diliputi amarah yang membara. Ia mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya dan menampakkan wujud aslinya, sosok mengerikan yang belum pernah disaksikan manusia. Tubuhnya menjulang seperti gunung, matanya menyala bagaikan dua bola api, dan dari mulutnya menyembur api yang membakar udara. Dengan kecepatan kilat, ia melesat ke arah pasukan manusia. Kalian mengira bacaan itu bisa mengalahkanku? Gertaknya dengan suara menggelegar seperti guntur. Aku adalah Raja Jin yang telah hidup ribuan tahun sebelum nenek moyang kalian ada. Aku akan membakar kalian hingga tak tersisa.
Namun para pejuang manusia tidak bergeming. Mereka telah memahami satu kebenaran. Kekuatan sejati tidak terletak pada ukuran tubuh atau kedahsyatan wujud, melainkan pada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah pimpinan Nabi Idris alaihissalam, mereka serempak membaca lantunan zikir dan doa. Suara mereka menyatu, menggetarkan langit dan bumi. Dari sekeliling mereka memancar cahaya yang luar biasa, bukan cahaya dunia, melainkan cahaya berkah dari keimanan. Cahaya itu melindungi mereka, menguatkan hati mereka, dan membakar kebatilan yang mendekat. Jin Malik Sakhr yang sedang melayang di udara mendadak terhenti. Tubuhnya bergetar, wajahnya diliputi ketakutan. Tidak mungkin, dari mana mereka mendapatkan kekuatan sebesar ini? Jeritnya dengan wajah gemetar. Tiba-tiba, dari langit turun cahaya yang jauh lebih terang. Cahaya yang membuat semua cahaya lain meredup. Dari dalamnya terdengar suara yang indah, tenang, namun penuh wibawa. Suara malaikat yang diutus langsung oleh Allah Ta'ala. Wahai Malik Sakhr, seru malaikat itu menggetarkan alam tanpa menakutkan hati orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa memerintahkanmu dan seluruh pengikutmu untuk menghentikan penyerangan ini. Bumi diciptakan untuk semua makhluknya. Tidak ada yang berhak mengusir yang lain. Jika engkau terus melampaui batas, azab Allah Ta'ala yang pedih akan menimpamu. Mendengar peringatan itu, Jin Malik Sakhr diliputi ketakutan yang mendalam. Ia mengetahui betul arti melawan perintah Allah. Namun kesombongan yang telah mengakar membuat lidahnya menolak tunduk. Aku tidak takut. Aku akan terus berperang sampai manusia pergi dari bumi ini. Tantang Jin Sakhr. Malaikat itu menundukkan kepala dengan penuh keheranan. Jika demikian, engkau telah memilih kehancuranmu sendiri. Allah telah memberimu kesempatan untuk bertobat, namun engkau menolaknya. Seketika, cahaya itu menghilang ke langit. Tak lama kemudian, langit yang semula cerah berubah kelam. Awan hitam pekat bergulung-gulung, dan suara gemuruh mengguncang bumi, seakan ribuan guntur menggelegar bersamaan. Astagfirullah. Astagfirullah, para pejuang manusia berzikir dengan gemetar. Nabi Idris alaihissalam segera memerintahkan mereka agar secepatnya berlindung di tempat-tempat yang aman. Lalu turunlah azab Allah Ta'ala. Petir-petir raksasa menyambar pasukan jin durhaka. Bukan petir biasa, melainkan petir yang diciptakan khusus sebagai hukuman. Setiap sambaran menghanguskan jin-jin jahat, mengubah mereka menjadi abu yang berterbangan. Sementara Jin Malik Sakhr berusaha melindungi diri dengan seluruh kekuatannya. Namun tiada satupun yang mampu melindunginya dari murka Allah. Sebuah petir dahsyat turun langsung menyambarnya. Tubuhnya yang sebesar gunung hancur terbelah dan terbakar. Jeritan terakhirnya menggema ke seluruh penjuru bumi. Ampuni aku, ya Allah, aku menyesal. Namun penyesalan itu datang terlambat. Allah Maha Pengampun, tetapi Dia juga Maha Adil. Kedurhakaan yang dilakukan dengan kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran memiliki konsekuensi yang tak terelakkan. Dalam waktu singkat, ribuan pasukan jin jahat musnah tanpa sisa. Yang tertinggal hanyalah abu hitam yang berterbangan di udara, menjadi saksi abadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua bangsa jin tenggelam dalam kesesatan dan kezaliman. Di antara mereka terdapat jin-jin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin-jin yang hatinya masih dipenuhi cahaya tauhid itu tidak ikut serta dalam agresi Malik Sakhr. Bahkan, sebagian dari mereka membantu manusia, melindungi, memberi peringatan, dan memerangi jin-jin durhaka yang telah melampaui batas. Setelah perang besar itu berakhir dan bumi kembali tenang, para jin yang beriman mendatangi Nabi Idris alaihissalam. Dengan hati yang tunduk dan penuh penyesalan, dipimpin oleh pemuka mereka, jin-jin itu berkata dengan suara yang syarat kerendahan hati. Wahai Nabiullah, kami memohon ampun dan maaf atas perbuatan saudara-saudara kami yang telah berbuat zalim kepada kalian. Sesungguhnya tidak semua jin berjalan di jalan yang sama. Di antara kami ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Nabi Idris alaihissalam menyambut mereka dengan hati yang lapang. Beliau memahami bahwa sebagaimana manusia, bangsa jin pun diuji dengan pilihan.
antara iman dan kekufuran, antara ketaatan dan pembangkangan. Kami memaafkan kalian, dan kami berharap kedepannya manusia dan jin dapat hidup berdampingan dalam kedamaian di bumi yang Allah ciptakan untuk kita semua. Ujar Nabi Idris alaihissalam dengan penuh kebijaksanaan. Maka setelah perang besar itu, dibuatlah sebuah kesepakatan agung antara manusia dan jin. Kesepakatan yang mengatur batas, adab, dan tanggung jawab masing-masing. Jin dilarang mengganggu manusia tanpa sebab yang dibenarkan, dan manusia diperintahkan untuk menghormati keberadaan jin sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Namun ada satu aturan yang menjadi inti dari seluruh perjanjian itu, sebuah prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Manusia dan jin dilarang saling menyembah. Baik jin maupun manusia hanya boleh menyembah Allah yang Maha Esa. Penyembahan kepada selainnya, baik kepada jin, manusia, maupun makhluk apapun, adalah kesyirikan yang besar, dosa yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Kesepakatan itu juga menetapkan bahwa jika jin jahat mengganggu manusia, maka manusia berhak melindungi diri dengan menyebut nama Allah Ta'ala, membaca zikir dan doa, dan memohon perlindungannya. Jin-jin yang beriman diwajibkan membantu menghalau dan menundukkan jin-jin durhaka yang mengganggu ketentraman manusia. Perang besar antara manusia dan jin itu pun berakhir, namun hikmahnya tetap hidup sepanjang zaman. Pelajaran pertama yang diwariskan kepada generasi setelahnya adalah bahwa tidak ada kekuatan di alam semesta ini yang mampu menandingi kekuasaan Allah Ta'ala. Betapapun dahsyatnya makhluk jahat, betapapun besar kesombongan mereka, semuanya akan hancur ketika berhadapan dengan kehendak Allah Ta'ala dan orang-orang yang bersandar penuh kepadanya. Pelajaran kedua adalah bahwa iman yang kokoh merupakan senjata paling ampuh dalam menghadapi segala ujian dan musuh. Para pejuang manusia tidak menang karena kekuatan fisik, bukan pula karena jumlah atau senjata, melainkan karena keyakinan mereka yang tulus kepada Allah Ta'ala dan kepercayaan penuh terhadap pertolongannya. Dan dari kisah inilah, manusia diajarkan satu kebenaran abadi, bahwa selama iman tetap terjaga, selama tauhid dijunjung tinggi, tidak ada kegelapan yang tidak bisa dikalahkan. Demikianlah kisah perang antara manusia dan bangsa jin yang pernah terjadi berabad-abad silam. Benar atau tidaknya kisah ini, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.